Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema kita hari ini adalah obat hati. Tuntunannya sudah jelas apa yang harus kita lakukan supaya hati kita tenang, hati kita terjaga. Ilmunya sih sudah tahu ya Ustadz ya, tapi prakteknya kadang-kadang lupa. Kadang-kadang hati tetap gusar, gundah gulana. Silakan Ustadz. Iya, sebenarnya yang tadi nyanyian itu ya boleh, memang ada benarnya. Jadi obat hati salah satunya adalah membaca Quran. Tuh. Itu benar, ya benar. Jadi wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ayat Quran tersebut menceritakan bahwa jika diperdengarkan ayat-ayat Quran, maka perhatikan, dengarkan dan perhatikan agar kamu mendapat rahmat. Jadi setiap ada seorang yang melantunkan ayat Quran, seyogyanya memang kita tundukkan kepala. Itu yang baik itu seperti itu. Jadi jangan sampai ada seseorang membaca ayat Quran, belum selesai ayatnya langsung ngecablak ya. Itu nggak boleh. Jadi tundukkan kepala, walaupun itu dia nanti ngartiinya ngartiinya kurang pas, kurang benar, nggak apa-apa, biarin aja dulu maksudnya kemana. Tapi jika ayat tersebut sudah dikeluarkan, dengerin aja. Ya. Sudah tahu, dengerin aja maksudnya kemana nih, orang ini mau ngomong mau kemana gitu. Nah, itu akan menjadi obat hati. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam bahasa Arab, sehingga pada waktu Al-Quran itu dibaca oleh orang Arab langsung tahu artinya. Nah, kalau di kita harus tahu maknanya. Jadi harus ada tafsirnya untuk menjadikan kita itu faham. Jadi membaca Quran itu apakah boleh hanya baca Arabnya aja? Boleh, silahkan. Tapi akan lebih baik kalau kita membaca dengan tafsirnya. Terjemah dan juga tafsir. Ya, terjemah dan tafsirnya. Sehingga pada waktu kita belajar beneran, itu tahu yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala itu apa. Ya, jadi ngerti dasarnya. Kalau Quran itu dasarnya sudah baku, sudah nggak bisa dikotak-katik lagi, itu dari Allah Ta'ala. Nah, disitulah kalau pada waktu kita membaca Quran dan tahu artinya atau tahu tafsirnya, itu kita paham bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan yang masih kita kerjakan. Ya, banyak sekali kekurangan yang kita kerjakan itu sangat banyak sekali. Nah, disitulah yang akhirnya terjadilah apa yang dikatakan syifa atau obat. Al-Quran menjadi obat itu adalah pada waktu kita mengetahui arti dari Quran tersebut, ya, sudah mulai ngerti, kemudian kita faham, mulai kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, disitulah obatnya sebenarnya. Jadi kita merasa sebagai pelayan Allah dalam keseharian. Jadi Quran mengatakan, umpamanya mengatakan lemah lembutlah kamu kepada mereka. Kita tetap belajar untuk lemah lembut kepada siapapun orang yang kita ajak bicara, atas satu, yaitu Allah Ta'ala. Jadi kita lemah lembut bukan karena ingin jabatan kita naik, enggak. Kita lemah lembut karena ada kepentingan. Ada kepentingan, enggak, itu duniawi. Nah, lemah lembutnya ini enggak akan, kalau lemah lembut yang kita hanya untuk jabatan kita naik, atau kita itu cengar-cengir dengan atasan kita, menghamba ceritanya ya, itu tidak akan dinilai oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat, nggak ada nilainya sama sekali. Jabatannya dapat tapi pahalanya nggak dapat. Gitu. Dunianya dapat tapi pahala di akhirat nggak akan dapat. Betul. Ya, nah inilah yang harus kita ketahui, yang namanya obat hati itu nanti akan kita rasakan sehatnya di akhirat. Sehat itu pahalanya di akhirat. Jadi paham betul. Oh, umpamanya saya disuruh oleh Allah Ta'ala menjauhi dukun umpamanya. Dukun itu apa aja harus tahu. Tanya sama yang benar-benar ahlinya. Ya, dukun itu nggak cuma wah dia baca ini baca, enggak. Dukun itu benar-benar dasarnya kalau dia membaca sesuatu niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Saya langsung begitu aja. Itu saya anggap itu dukun. Kalau dia membaca sesuatu dasarnya Allah Ta'ala, walaupun dia pakai bahasa Indonesia umpamanya, atau dia pakai bahasa Jawa, atau dia pakai
bahasa Sunda mamanya ya. Kalau dia omongkan itu, loh itu yang dia omongkan itu ayat Quran. Ya sudah kita hormati. Begitupun sebaliknya, walaupun pakai ayat Al-Quran, tapi tidak hanya untuk Allah ya sama itu kesalah juga jadinya. Nah, disinilah sebenarnya bahwa obat hati ini bukan obat secara fisik. Makanya kita, kalau ada orang sakit kan kadang-kadang saya bilang begini, sering marah sama suami gitu ya, sering marah sama orang tua, dia bilang iya lah karena memang sakitnya dia dari itu, karena dia marah sama suaminya, karena dia marah sama orang tuanya, dan dari itu lah gimana caranya itu menjadi obat, ya tobatlah pada Allah Ta'ala. Nah kita ajarkan tobatnya, tinggal apa, tinggal mohon ampun kepada Allah Ta'ala, minta maaf sama suami atau minta maaf sama orang tua. Apakah itu sembuh? Sembuh urusan Allah. Yang penting yang selamat itu akidahnya, kan gitu. Yang selamat itu akidahnya, yang penting itu. Jadi sembuh itu urusan Allah. Kita di sini sebenarnya prosesnya adalah mengobati hati para yang sakit sebenarnya. Pemirsa di rumah juga sama. Jadi obat hati itu sendiri. Obat hati. Karena ketika hatinya sudah baik, kelakuannya baik, tingkah lakunya baik, insya Allah penyakit-penyakit insya Allah penyakitnya itu nggak ada. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Nanti kita akan kembali sesaat lagi pemirsa ya dengan bahasan yang lain, dan juga saatnya kita nanti akan mendengarkan curhatan dari teman-teman di sini ya. Siap, insya Allah. Dari mana-mana tetap di Siraman Kolbu. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di sini di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Yang ada di studio masih semangat? Gak ngantuk? Gak lapar? Lapar. Tapi insya Allah ya, tahannya Bu ya. Oke, Ustaz kita mulai? Boleh. Boleh. Tarik Mang. Tarik Mang ya. Kita coba yang mana, yang Ibu dulu di depan. Ayo sini. Wih, alisnya tebal sekali Ibu. Silakan, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa? Tolong teman, ada yang dampingin. Siapa namanya? Laila, Pak Ustaz. Dari mana Ibu Ida? Dari Pasar Minggu. Pasar Minggu. Kenapa Ibu Ida? Sesek? Iya Pak Ustaz. Saya sudah ngalamin ini sudah 2 tahun yang lalu. Awalnya saya ketakutan. Terus saya bisa baca karakter orang. Terus saya bisa melihat makhluk-makhluk aneh. Berapa tahun ini? 2 tahun yang lalu. Sebelumnya enggak? Enggak pernah. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Tiba-tiba bisa lihat? Apa yang pertama dia lihat? Saya lihat itu kupingnya panjang, terus giginya bertaring, terus pocong, ya Allah. Terus. Ya. Kaget pasti saat itu ya, pertama kali kaget ya? Iya. Oke. Terus saya ikhtiar, saya berobat ke sana kemari, tapi hasilnya badan saya makin gak karuan. Gak karuan seperti apa? Sakit seluruh badan? Seperti ditusuk-tusuk, dicakar-cakar. Ya, tersiksa sekali pas itu, 2 tahun yang sangat berat, betul? Sangat. Munculnya tuh makhluk-makhluk itu di mana saja? Di seluruh tubuh. Di seluruh tubuh, deket-deket gitu? Mau di rumah, mau di mana-mana? Di mana-mana. Saya melangkah sedikit aja, mereka seperti menghantui saya. Hari ini bagaimana saat ini? Saya tadi sampai amnesi, saya nyesek. Saya sesak sekali. Sampai di ruang wardrobe tadi saya sesak sekali. Terus makan saya juga jadi terbatas. Saya jadi takut untuk makan pedas. Saya takut karena saya 4 bulan yang lalu saya divonis hepatitis, lambung tipes sama asam lambung A. Saya nggak ngerti itu apa, tapi virus semua itu nggak ada di badan saya. Pas diperiksa, tapi seseknya nggak enak, nyesek lambung. Itu bukan sesek lagi, di sini seperti ada benda. Gerak-gerak juga. Dia pindah, di sini pindah. Di sini pindah, terus di sini ini sakitnya luar biasa. Kalau sholat saya nggak bisa sholat, ya Allah. Kaki saya sakit. Tapi sholat masih kan? Saya, masih. Alhamdulillah. Okay. Jari-jari saya semua kaku. Kaku semua. Ya Allah. Saya kesurupan juga. Sering?
1 tahun ini saya kesurupan. Sebelumnya nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa bisa seperti itu menurut Bu Ida? Saya nggak tahu, saya sering ruqyah tadinya. Karena saya dianjurkan coba ruqyah, dibilang gitu. Ya udah kita menjalani ya gitu. Ternyata kan. malah makin parah atau gimana? Jadi saya kesurupan terus. Ya Allah. Iya, saya nggak ngerti itu apa. Sudah berkeluarga Bu Ida? Sudah. Suami, anak tahu tentang hal ini? Tahu. Ikut Tahu, ketakutan cuma, juga pasti. Mereka sangat tersiksa melihat saya seperti ini karena mamahnya ada apa dengan mama gitu. Ya. Kenapa gitu? Tadinya mama nggak seperti ini. Ustadz, Bu Ida, Saya di sini sakit. sekarang hari ini saat ini apa yang dirasa? Yang tahu sekarang saya di sini di sini seperti kebakar, panas semua. Waktu kalau datangnya panas itu semua panas semua. Panas semua. Ya. Panas semua sampai saya astagfirullah, ya Allah, saya kenapa? Ya. Kenapa bisa seperti ini Ustadz? Astagfirullahalazim. Ya Allah. Ada suaminya di sini atau siapa? Hah? Ini ada. Coba. Pegang. Ustadz, Saya bantu doa sebentar ya. Beliau siapa? suaminya. Suaminya. Oh, setiap hari begini. Ya, Hampir setiap hari. hampir. Lagi sholat juga begitu. Sholat? Ini sementara saya buka kuncian pengobatan aja ya dulu, karena itu juga menyiksa itu ya. Dengerin saya ya Ibu Ida Laila ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu, telah datang saudaraku bernama Ibu Ida Laila ya Allah yang ada di hadapanku ini. Aku mohon kepadamu ya Allah, tubuhnya Ibu Ida Laila terkunci oleh pengobatan-pengobatan ya Allah, sehingga makhluk-makhluk di dalam tubuhnya tidak bisa keluar dengan baik, tidak bisa keluar dengan baik. Aku mohon kepadamu ya Allah, jika pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Laila tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mohon kepadamu agar pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam tersebut, aku mohon agar engkau lepaskan dari tubuh Ida Laila ya Allah. Aku mohon agar engkau lepaskan seluruh pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam tersebut dari dalam tubuhnya Ibu Ida Laila ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon seluruh pengobatan-pengobatannya, aku mohon agar engkau lepaskan dan engkau buka dari tubuh Ibu Ida Laila, dan engkau keluarkan dari tubuh Ida Laila ya Allah. Lepaskan ya Allah semua pengobatan yang Ibu Ida Laila lakukan ya Allah. Lepaskan ya Allah pengobatannya ya Allah. Keluarkanlah ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, buka dan keluarkan seluruh pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan aku mohon agar seluruh ilmu dalam tubuhnya Ibu Ida Laila dan juga kerajaan jin sementara tenang dari dalam tubuh Ibu Ida Laila ya Allah, agar
bisa dikeluarkan nantinya ya Allah. Tenangkan ya Allah, tenangkan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Istighfar sama muji Allah ya Bu Ida. Ya. Bisa berdiri atau duduk? Bisa berdiri atau duduk? Duduk aja dulu. Duduk dulu. Ah, Bisa sekarang gimana? berkomunikasi. Agak lebih enakan? Masih berdebar-debar. Iya, nggak yang- apa-apa. Tadi sendawa terus. Karena pengobatannya kan mengunci tuh. Pengobatan yang pernah dilakukan itu kan mengunci. Yang beberapa kali itu kan mengunci nih. Ini dilepas dulu. Ini baru proses lepas aja. Baru proses Belum lepasnya. keluar. Belum keluar full. Insya Allah nanti beberapa menit tenang. Tadi yang dirasa apa ketika Ustadz berdoa? Dia seperti berontak. Di dalam. Uh, Yang tadi yang di daerah punggung yang gerak-gerak itu? Kalau kemarin itu serasa yang di belikat, yang di sini dia menangis, Menangis? dia menangis seperti Terasa seperti menangis. dia seperti menangis ingin Terjepit. keluar Jinnya tapi nggak terjepit. tahu gimana caranya. Ya itu yang Ustadz sampai tadi ya. Terjepit di dalam badan, terkunci. Terkunci, terjepit dia. Bisa seperti itu Ustadz? Ya karena yang ngobatin nggak tahu dia, jadi dia asal baca aja dia. Jadi yang baca itu kan yang datang apa kan nggak tahu. Supaya sekarang nggak kesurupan lagi, supaya nggak bisa lihat yang nggak Ini usah harus dilihat, itu dilepaskan, gimana? dilepaskan dengan serius. Belum itu ya? Ini belum serius. Jadi nanti bisa nanti di belakang lah. Oke. Tapi lebih enak sekarang? Dengan yang tadi lebih enakan? Melihat saya juga lebih enakan? Tadi itu ngelihat Pak Ustadz, dia seperti gitu. Lebih ke takut, lebih ke sebel atau lebih apa? Kenapa apanya? Pas lihat Ustadz tadi. Enggak, dia seperti ingin meminta tolong kayak gitu. Terus cenderung menangis kayak gitu. Iya, makanya saya buka aja dulu. Biar dia lega dulu Oke. sebentar. Minimal lega dulu. Lega dulu. Nanti selanjutnya baru ya. Iya, namanya jin itu kan kadang-kadang ada yang minta tolong, masa kita pukulin, kan gitu. Makanya kalau teman-teman kita itu nggak tahu ya jangan asal pukul. Jadi